into space, and I know I lost control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Took the long way around and burned till the fire run out. Now my bad habits lead to late night and I alone. Conversation with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habit leads to white eyes stare into space, and I know I lost control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one to be looking. You've been looking for. I wish I would've known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you wearing tonight, if it's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, but she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Dress you wearing tonight, if it's giving it to you just right the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do.
a shame that we don't talk anymore. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you know. Halo semuanya, sekarang udah jam 7.35. Kita akan mulai 5 menit lagi ya. Untuk teman-teman kalian yang belum join, boleh diinfoin untuk join ya. Kita join 5 menit lagi. Oke guys, tunggu ya.
Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan waktu 7.40, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, mungkin halo semuanya, aku ucapin selamat datang buat kalian yang udah nyempetin waktu dan hadir di workshop front end on GDG-OC Binus Bandung ya. Nah, sebelum itu, aku perkenalkan kami ini bertiga ya untuk front end. Di sini ada Daryl, Valeska, dan saya sendiri Ihsan. Nah, hari ini kami bertiga akan menjadi pemateri untuk sesi front end ini. Harapan kami pada sesi yang pertama ini bisa memberikan wawasan baru dan tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, tak lupa sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak agar acara ini berjalan lancar. Doa akan aku pimpin secara universal. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berkumpul dan belajar hari ini. Bimbinglah kami agar dapat menyerap ilmu dengan baik, berikanlah kelancaran dalam penyampaian materi, serta berkahilah setiap usaha dan kerja keras kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Amin. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke materinya. Oke. Nah, ini speakernya kita ada bertiga ya. Di sini Valeska lagi berhalangan untuk on cam, jadi kita hanya berdua aja, Daryl sama aku sendiri. Nah, jadi sesi front end ini ada tiga. Nanti yang pertama itu hari ini tanggal 3, yang kedua tanggal 5, dan juga tanggal 7. Dan ini pun tanggal segini tuh diselingi dengan sesi yang back end gitu ya. Nah, jangan lupa bagi kalian yang belum follow GDGOC Binus Bandung, di follow ya. Nah, jadi sesi satu ini kita akan belajar apa aja. Jadi di sini tuh ada 4 poin gitu ya. Kita ada Introduction to Front End. Di sini ada HTML, CSS, dan juga React gitu. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, di sini ada ice breaking dulu nih. Nah, untuk Valeska aku persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, ya halo semuanya. Perkenalkan aku Valeska. Dan ya karena eh, halangan kamera kebetulan lagi problem, jadi aku nggak bisa hidupin webcam dulu. Jadi kita bakalan ice breaking dulu ya sebelum masuk ke materi. Jadi akan siapin dulu Kahootnya. Oke, udah kelihatan? Harusnya udah ya. Ya, udah kelihatan. Oke. Nah ini buat yang mau join bisa ya. Ini game pinnya ada 4, 415, 6130. Jadi ya ini gamenya nggak nggak perlu terlalu mikir ya. Jadi asal tanpa knowledge juga bisa sih. Oke, ditunggu ya. Oke, udah ada 16 tadi yang masuk. Kita tunggu sebentar lagi lah ya. Oke, udah ada 26. Aku bakalan start di 19.48 ya. Yang belum masuk boleh join dulu. Dan disclaimer ini ada 10 soal yang nggak terlalu banyak sih.
Oke, ini udah ada 25 yang join. Apakah masih ada yang mau? Kita langsung start aja. Kalau nggak ada yang masuk lagi. 2 menit lagi ya. Oke, mungkin karena kayaknya segini aja ya. Nggak ada yang mau masuk lagi. Oh, oke. Yaudah ya, berarti kita tunggu 48. Oke, ini karena udah menit ke-48 dan yang join juga udah lumayan 28. Ya, ya oke, kita langsung mulai aja lah ya. Oke. Oke, ini ada 10 soal jadi selamat positif. Apa kepanjangan dari HTML? Ya bisa dipilih ini ya. Ini apa nih? Oke. Oh, 18:22. Oke lah ya. Nah, ya sedikit mengecoh di bagian yang dua ini. Oke, kita lihat. Oh, wait. Sorry. Lihat nih siapa yang Triple P. Dua anak binus. Oh, oke, mungkin awal-awal masih oke lah ya, masih belum kebayang lah. Tag apa yang digunakan untuk membuat heading dalam HTML? Apa nih? Ini juga agak mengecoh sih. Wish. Oke, ternyata banyak yang jawab head ya. Ya, jadi sebenarnya heading itu yang H1, H2, H3 gitu ya. Head itu tuh lebih ke arah strukturnya gitu. Tapi it's okay. Karena ini ice breaking juga. Oh, ini balance ya. Oke, menarik. Siapa? Oh, Triple P ini apa? Kumbang diganti oleh Scofield sama Yoshi. Raja Bandung. Oh, Triple P. Oke. Kita langsung next aja. Soal ketiga, apa kepanjangan dari CSS? Harusnya oke lah ya. Apa nih? Wih, pada cepet jawabnya. Wes, mantap. 22. Yang jawab computer style sheets. Oke. It's okay. Lihat siapa yang menang. Wis. Nomor pertama masih Scofield, Yoshi sama Bay. Oke, kita lanjut. Soal keempat, simbol mana digunakan untuk menargetkan ID dalam CSS? Nah, ini oke. Kayaknya udah banyak kan tahu ya. Jadi yang benar tuh ini apa pagar ya. Kalau dot itu lebih ke kelas. Oke, kita lihat.
Oke, nomor 1 yang masih Scofield, ubur-ubur lele, sama Kusopo. Oke. Nice. Lanjut soal nomor 5. Berapa JavaScript digunakan dalam pengembangan web? Ini harusnya lebih gampang ya. Wih, pada cepat juga. Oke. Ya benar aja, JavaScript digunakan untuk pengembangan web di membuat web lebih interaktif. Kalau hosting web page itu agak ini ya, agak kurang tepat. Sama styling juga itu CSS. Turing itu malah HTML, tapi it's okay, kita lanjut dulu. Tapi banyak yang benar. Bagus. Wih, mantap nih. Streak 5. Oke, masih familiar dengan yang kelima ini. Soal nomor 6, tahun berapa React pertama kali dirilis? Nah, ini knowledge trivial nih. Mungkin gak banyak orang yang tahu ya. Kita udah masuk ke React nih. Oh, 2013. Ya, 2013 yang 13. Oke, kita lanjut. Apa nih? Oh, masih Streak. Oke. Oh, 4 player Streak, mantap. Jaehyun ngisi posisi ke-5. Next lagi, soal nomor 7. Keyword apa yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript? Nah, apa nih? Ada var, let, cons, sama semuanya benar. Apakah itu? Oke. Ya, keyword yang bisa dipakai di JavaScript itu ada var, let, sama cons. Jadi jawabannya semuanya benar. Tapi nanti ini trivial aja. Jadi setelah JavaScript 16 kalau nggak salah. Jadi var tuh nggak direkomendasiin lagi buat dipakai. Jadi pakainya let sama cons saja. Tapi overall tiga-tiganya sih bisa sih masih makin. Oke, Cahyo naik tadi posisinya. Ya, masih familiar, masih top 1 si Scofield. Ini ada nggak nih Scofield ini? Siapa nih orangnya? Coba bisa resen dulu biar aku tahu nih siapa orangnya ini. Adakah Scofield? Ada yang bernama Scofield di sini? Ya mungkin merendah dulu ya. Oh, mantap Chris. Mantap. Teruskan. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 8, siapa yang menciptakan JavaScript? Nah, ini belum tentu semua orang bisa jawab juga ya, tapi oke lah. Dennis Ritchie, James Gosling, Brendan H, Bjorn. Oke. Ya, jadi yang benar itu Brendan H ya. Ini trivial juga, dia yang nyiptain Brave, develop Brave. Kalau Dennis Ritchie ini aku lupa. James Gosling ini kalau nggak salah Java. Bjorn ini C++. Oke. Lumayan dikit ya. Pada jawab James Gosling. Pada suka Java semua nih. Oke. Wih, masih sama ya. Oke. Lanjut. Yang ke-9, apakah React termasuk ke dalam framework? Nah, ini menjadi perdebatan di Stack Overflow ya. Yang nggak Stack Overflow sih, di banyak media juga. Framework. Ya, React itu tuh bukan framework ya. React itu tuh library secara teori. Jadi kalau kalian baca di dokumentasinya juga, React itu termasuk library bukan framework. Tapi ya masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Ya berarti it's okay. Cuma 7. Lihat, ada yang tumbang tadi 1. Jaehyun ngisi posisi 4 sama Aldi. Oke, Scofield masih nomor 1. Mantap ini. Oke, last question. Manakah dari berikut ini merupakan fitur utama dari React? Nah, ini bisa dipilih ya, yang mana? Maksudnya kebaca sih dari jawaban. Oke. Binding, template sama virtual DOM. Oke, jadi fitur utama itu virtual DOM ya. Kalau template sih oke aja, cuman fitur utamanya tetap virtual DOM. 50 ya. Oke. Jadi kita lihat siapa yang juara 3. Juara 3 Bay. Perolehan 5.600.
Cahyo 6500 sama yang pertama, ini udah ketebak sih. Scofield 6600. Ya congrats ya buat yang top top 5 juga ada Jaehyun, Aldi. Oke, tadi Scofield tadi udah tahu aku tadi Chris. Coba nih yang namanya Cahyo ada nggak sih? Yang username Cahyo. Boleh di resen? Wis Bimo Oh, oke. Wait, ini ya. Nama asli ya. Oke, thank you. Ada yang namanya Bay di sini, Bay. Bay username dengan nama Bay. Ada, apakah ada? Oke, nggak ada ya. Ini lagi pengen merendah gitu ya. Oke. Jadi ini aku mau nanya-nanya sedikit nih ke apa? Ke Chris tadi ya. Scofield. Boleh nggak dijelasin gitu? Ini banyak yang benar kan jawabannya kan? Jadi sebelumnya kamu udah familiar kah gitu dengan front end atau web development ini? Coba dong boleh bantu jawab. Jawaban singkat aja nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin berhalangan. Cahyo nih. Boleh nggak dijelasin? Apakah sudah pernah ada experience sebelumnya? Kayak ngoding ekstra gitu atau udah belajar sebelumnya di perkuliahan atau otodidak terkait apa? Front end terutama ya. Atau web development juga bisa. Boleh dikasih insight dulu, singkat aja. Oke, mungkin malu-malu mungkin ya atau lagi pengen merendah aja gitu. Oke, it's okay. Jadi congrats buat top 5 dan buat yang udah partisipasi, thank you. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Oke. Oke, jadi selamat datang di sesi front end, sesi pertama. Kita akan langsung aja masuk. Apa itu front end? Ya, front end adalah sebuah proses pengembangan dari antarmuka grafis pengguna, UI, user interface, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga user dapat melihat dan berinteraksi dengan website tersebut. Web development adalah proses pembangunan dan pemeliharaan website. Ya, jadi di dalam web development, ya nggak patokannya web development aja sih, bisa software engineer gitu lebih ya. Jadi ada bagian front end sama bagian back end. UI UX juga ada sih. Jadi UI UX itu lebih ke arah desainnya. Front end itu buat ngaplikasiin user interface, dan kalau back end itu buat logic. Nah, kalau buat back end besok ada sesinya, jadi bisa langsung aja. Ya promosi singkat, jadi kita langsung next aja. Nah, sini roadmap. Jadi roadmap kita mulai pertama kali itu udah pasti belajar HTML dulu, karena HTML ini dasar banget. Ya apa-apa harus HTML gitu. Mau pakai bahasa apapun, mau pakai React, Angular, mau pakai apapun, ya HTML tetap ngoding ya. Terus ke CSS buat styling. Jadi kalau HTML biasa itu agak kurang gitu. Jadi harus di styling pakai CSS. Nah ini biasanya orang pada pakai buat idealis. Jadi mau lama biasanya di sini CSS. Biasanya orang zaman sekarang juga pakai Tailwind ya. Ya kalau kalian tahu nanti dicoba aja. Terus lompat ke JavaScript. Nah JavaScript ini buat lebih ke interaksi, buat lebih ke interaksi webnya lebih mantap lagi tuh. Tadi juga ada di soal nomor berapa itu. Nah terus kita lanjut ke sini Git. Git itu buat nyimpen nyimpan project-project gitu ya. Kayak kalau kalian tahu Git pull, Git clone itu sangat helpful gitu buat nanti kolaborasi.
Tapi kita kadang nggak akan bahas itu karena ini baru perkenalan. Terus npm itu Node Package Manager. Ini juga nanti bakalan masuk ke sesi 2 yang front end ya, ke installation. Jadi kita nggak terlalu ini. Front end library, oke lah, framework. Itu React. Jadi sebenarnya ada pilihan juga React atau Angular sama Vue juga. Tapi kali ini kita bakalan React karena kebetulan React banyak yang make gitu ya. Yang nggak kayak Angular gitu. Ya Vue juga banyak, tapi kita pakai React aja gitu. CSS framework Tailwind ini helpful banget. Ini kalian bisa coba ya Tailwind. Buat kalian yang belum nyoba, masih banyak sih framework kayak Bulma gitu. Tapi Tailwind oke sih, populer juga. Terus Jazz ini kebetulan buat testing app gitu. Nah oke, masuk ke 3 pilar utama. Tadi aku udah jelasin HTML, CSS, sama JavaScript. Analoginya gini, skeleton, skin, sama brain. Jadi yang ngatur biar semuanya itu lebih interaktif gitu, itu si JavaScript, HTML, sama CSS ini cuma buat base-nya gitu. Orang percantik aja CSS, HTML buat base. Oke, kita masuk ke dalam what is HTML. Jadi HTML adalah standar markup language untuk membuat halaman web. Jadi ini standarisasi buat eh, halaman web ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, apa-apa kita harus ngoding pakai HTML, nggak bisa lepas gitu kalau web ya. Terus hanya menampilkan format elemen pada sebuah web, tidak ada logic. Ya benar, nggak ada logic. Jadi kalau mau logic, pakai tadi JavaScript. Apa yang dibutuhkan untuk start? Nah ini udah pasti ya web ya. Kalian mau pakai web apapun, it's okay. Tapi biasanya kalau pakai Firefox sama Safari ini agak agak kurang support dari pihak developer, terutama Safari ya. Karena Safari itu ya tau lah, Apple Things. Terus text editor, nah ini salah satu aja nih. Salah satu dari sekian banyak, ada VS Code, WebStorm, sama PHP Storm. Oke. Ya sebenarnya masih banyak sih, ada Sublime Text gitu. Tapi ya, most use. Ada meta text, head untuk menampilkan bagian tab pada browser, biasanya berisi gambar. Untuk menampilkan konten dari webnya itu body. Nah, ini ada some useful link. Jadi kalau kalian mau baca dokumentasi gini bisa bisa dari sini ya. Oke, mungkin aku ini apa? Kasih kasih tahu webnya dulu. Oke. Jadi webnya itu ada MDN Mozilla. Nah, ini yang banyak ya. Ada HTML, JavaScript. Jadi kalian bisa baca-baca sini. Sama Waitress School. Waitress School juga banyak sih beberapa bahasa pemrograman, tapi kebanyakan orang belajar dari sini ya. Tapi yang mau mau lebih gacor sih ini apa? Lewat MDN ya, karena lebih lengkap ya. Oke, perkenalan singkat aja. Oke, inline versus block level. Nah, jadi inline ini ada di sini tag anchor, image, sama span. Kalau block itu ada h1, div, section, sama p. Jadi maksudnya tuh inline itu tuh cuman eh, satu baris saja gitu, nggak usah kayak di blok gitu. Kalau H1 kan kita bisa masukin elemen lain ke dalamnya gitu, kayak div, section gitu. Nanti ada sih di demonya. Terus kita masuk ke atribut teks. Jadi ini memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Di sini contohnya ada gambar kucing ya. Kita pakai tag image dengan ada apa, width sama height. Ini dalam bentuk pixel sama source. Ya sebenarnya ada atribut lagi sih, satu lagi. Namanya alter ya. Ya cuman mungkin lupa ditambahin. Jadi dia nanti kalau misalnya gambar nggak keload, dia bakalan nge-load si teksnya tadi. Ini ada image get, atribut value, oke. Kelas sama ID. Kelas bisa digunakan pada beberapa elemen HTML. Oh ya, ya ini bedanya ya. Bedanya kelas sama ID ini cukup unik gitu kalau dilihat-lihat. Jadi kelas itu tuh kita bisa pakai CSS pada beberapa eh oh sorry. Kelas itu tuh kita bisa make banyak CSS. Kayak misalnya kontainer itu. Kita bisa make banyak kontainer di dalam satu halaman HTML gitu. Nah, tapi kalau kalau ID itu spesifik. Jadi kalau misalnya dia udah ke assign button, yang lain tuh nggak bisa make. Jadi khusus satu doang. Dan ini biasanya buat dicocok logi sama JavaScript sih. Jadi biasanya orang pakai kelas gitu kalau mau styling-styling. ID itu biasanya buat
Kalau udah masuk ke logic gitu. Oke. Formatting teks. Proses mengatur tampilan teks dalam sebuah website. Oke. Ya, jadi ini contohnya kayak ada bold. Kalau kalian mau bold itu bisa strong. Nanti disisipin aja gitu di dalam tag P atau tag headingnya. Nah, terus ada italic, mark. Ini banyak sih dokumentasinya. Kalian bisa baca juga tadi di eh, MDN atau di W3 School. Banyak sih. Ya pilih-pilih aja. Tapi most used tadi sih. Ada semantic tag. Nah, semantic tag ini lumayan berguna. Jadi ada header gitu, footer. Ini semantic tagnya. Nah, terus ini contoh visualisasinya lah. Ada header, navbar, section, artikel, sama site. Di sini ada footer juga. Jadi yang membedakan semantic tag sama yang enggak apa? Biasanya tuh orang tuh ngoding tuh div semua nih. Nah, tapi kalau kita pakai semantic tag itu lebih apa ya? Kalau buat aku lebih ini sih lebih gampang dibedain gitu sih. Sama biasanya udah kebentuk dia. Jadi kalau misalnya kita mau buat div navbar itu nanti dia harus kita masukin ke dalam beberapa div gitu buat buat styling jadi navbar. Oke lah, mungkin kita langsung ke demonya aja ya. Demonya di sini aku udah ada jalan VS Code. Ini kalau kalau nggak salah nanti di akhir aku bakalan share atau nanti mentor kalian bakalan share link GitHub-nya. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu ya nanti di akhir. Oke. Jadi di sini HTML biasa kayak gini. Ini oke lah ya ukurannya segini. Oke, aku gedein dikit lagi aja. Harusnya udah kelihatan lah ya ini ya. Oke. Jadi seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini some useful trick juga. Jadi kalau misalnya kita mau buat halaman HTML, kita nggak usah capek-capek buat kayak HTML gini. Oh, nggak usah. Jadi ada shortcutnya. Ini kita langsung aja tanda seru. Bisa langsung enter. Ya ini kalau pakai VS Code ya. Kalau pakai yang lain kayak PHP Storm atau apa gitu belum belum pernah nyoba kebetulan. Tapi kalau mau cepat ya gini aja sih. Buat mempersingkat gitu. Oke. Oke, jadi oh ya extensionnya kalau kalian mau pakai itu bisa bisa ada extension VS Code ya live server. Jadi ya gunanya extension ini buat apa? Gunanya extension ini jadi kalian nggak harus wait. Oke. Kalian nggak harus kayak open filenya dari file explorer itu. Kalian bisa klik kanan, open with live server. Jadi dia bakalan, nah gini nih. Jadi bakalan ke-update otomatis juga. Kalau misalnya kalian mau ganti-ganti, kalian nggak usah, oh ya save dulu. Wait. Oke. Jadi dia real time gitu ya. Jadi ini useful gitu lah. Juga bisa preview di sini sebenarnya. Nah ini lebih ini lagi sih, lebih gacor lagi sih. Oke, jadi ini contoh implementasi ya, kayak tadi image, ada image di sini. Jadi source image, ALT-nya jadi alternya aja gini. Kalau misalnya image yang kosong, nggak ada, dia bakalan display si teksnya gitu. Terus width sama height-nya ini dalam bentuk pixel kalau kalian inspect elemen. Ini ya sekedar ini aja sih. Oke, kita langsung masuk ke semantik ya. Nah, jadi semantik tuh bentukannya gini bentukannya. Oke, bentukannya gini. Jadi ada header. Tadi kita belajar header, nav, sama kemudian ada section, ada artikel juga, sama ada footer. Nah, kalau kalian penasaran bentukan gimana, ini without styling ya. Jadi bentukannya masih cupu banget. Ya gini lah template website website jadul gitu atau yang baru build. Ya jadi sama aja kayak bangun website biasa, cuman lebih terstruktur aja gitu, lebih enak dilihat. Nah, kalau misalnya bentuk styling gimana? Gini. Nah, gini nih. Nah, ini CSS nanti nggak usah dilihat dulu ya CSS. Nanti bisa masuk ke sesi habis ini, maksudnya slide habis ini, jelasin sama temanku nanti. Ya, jadi bentukannya gini lah kira-kira. Ya lebih terlihat rapi lah dilihat. Ada footer, jadi orang tahu gitu. Kalau misalnya buka codingan, oh ini footer ini main content, ini eh section dengan isi-isinya gitu. Terus navbar, ya gitu sih. Oke, mungkin mungkin
untuk HTML sampai situ aja. Dan selanjutnya akan dilanjutin oleh temanku Daryl. Dipersilakan Daryl. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Val. Selanjutnya saya lanjutkan ke CSS. Nah, what is CSS? Oke, jadi what is CSS? Nah, CSS adalah bahasa cascading style yang biasa digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen pada halaman web. CSS biasanya digunakan bersama bahasa markup seperti HTML untuk mengontrol aspek visual seperti warna, ukuran, posisi, dan animasi elemen dalam suatu web. Nah, ini. Lalu ada dua cara untuk menambah CSS ke HTML, yaitu internal yang menggunakan style dan eksternal yang menggunakan linkin an external CSS file. Nah, di sini ada contoh CSS selector untuk mengubah warna background menjadi warna kuning. Eh, nah, di sini tuh A adalah selektor, lalu background color adalah property, dan yellow adalah value value. Nah, lalu di sini kan ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu dipakai untuk menampung aturan CSS, dan lalu di sini ada titik dua sebagai separator. Nah, ini ada box model. Nah, box model itu menjelaskan bagaimana elemen diatur dalam sebuah halaman web. Terdapat empat komponen penting dari box model, yaitu margin, border, padding, dan content. Margin adalah ruang di sekitar HTML. Border adalah garis yang mengelilingi batas elemen HTML. Padding adalah ruang antara elemen HTML dengan kontennya. Lalu konten adalah isi dari elemen. Nah, di sini juga ada contohnya. Jika kita menggunakan padding 20 pixel, maka akan mengapply ke semua sisi. Lalu jika menulis padding 20 pixel, 40 pixel, maka akan mengapply ke top, bottom 20 pixel, dan kiri kanan 40 pixel. Lalu jika kita ingin menulis secara spesifik, maka kita bisa menggunakan padding top 20 pixel. Eh, warna font dan background dapat diatur dengan mengetikkan langsung nama warna atau menggunakan kode hex warna tersebut. Eh, Lalu untuk ukuran font dapat menggunakan ukuran pixel atau M dan rem. Biasanya 16 pixel itu sebanding dengan nilai 1 M atau 1 rem. Text formatting style dipakai pada teks yang dibuat di HTML. Nah, ada beberapa contohnya seperti text align untuk menentukan perataan teks dalam elemen, left, right, center, justify, text decoration untuk mengatur efek dekoratif pada teks, text transform untuk mengubah huruf teks menjadi upper atau lowercase, letter letter spacing untuk mengatur jarak antara huruf dalam teks, lalu ada text shadow untuk menambahkan bayangan pada teks.
Nah, ini link dapat di-customize seperti membuat warna pada link, mengubah link menjadi bentuk tombol, membuat tampilan hyperlink berubah saat klik, dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa contohnya, seperti A-link, yaitu tautan normal yang belum dikunjungi, A-visited, tautan yang telah dikunjungi oleh user, A-hover, yaitu tautan saat user sedang hovering, lalu A-active, tautan saat diklik. Nah, position dalam CSS dipakai untuk mengatur letak elemen dalam halaman web. Ada 5 jenis positioning, yaitu static atau default, posisi bawaan untuk semua elemen web. Jadi, ketika kamu tidak menentukan posisi apapun. Lalu ada relatif, posisi saat menetapkan elemen dengan relative position. Absolute berarti kamu mengambil elemen keluar dari normal flow, lalu menempatkannya di lokasi yang kamu inginkan. Ada fix, posisi yang tetap di tempat meskipun di scroll, lalu sticky, posisi gabungan dari relatif dan fix dan melekat saat di scroll dalam batas waktu tertentu. Nah, eh, Flexbox adalah sebuah cara untuk mengatur tata letak CSS yang fleksibel dan responsif. Dengan Flexbox, elemen dalam satu baris dan kolom bisa otomatis menyesuaikan ukuran dan posisi. Di sini ada beberapa properti utama dari Flexbox, yaitu display flex untuk mengaktifkan Flexbox pada kontainer, justify content untuk mengatur penyebaran elemen secara horizontal, line items untuk mengatur penyebaran elemen secara vertikal, flex wrap untuk mengatur apakah elemen harus tetap dalam satu baris atau tidak, flex grow, shrink, dan basis untuk mengkontrol bagaimana elemen berkembang, menyusut, dan ukuran awalnya. Oke, ini saya akan demo ya. Ini sudah ada kodenya. Nah, ini kan display ini tuh adalah display. Nah, ini bisa dilihat secara langsung menggunakan live server. Akan bentuknya seperti ini ya. Ada home, about us, dan contact. Nah, pertama itu ada body ya. Body itu berisi semua konten yang ditampilkan di halaman web. Jadi kalau misalnya saya ingin merubah background color, nih kan pertama background colornya itu kan putih ya. Misalnya saya ingin ganti menjadi bisque. Nah, ini bisa ya langsung. Ya, ini langsung warnanya ganti ke bis. Kalau misalnya mau diganti ke warna lain, ini bisa juga ya menjadi red misalnya. Nah, ini akan berubah warnanya menjadi merah. Oke, lalu di sini ada navbar ya. Navbar itu digunakan untuk header halaman web. Nah, di sini ada beberapa eh, formatnya. Ada font family, font size, padding, dan background color. Kalau font size itu dipakai untuk mengganti size fontnya. Jadi kan ini misalnya segini size-nya ya. Misalnya kita gedein ke 3. Nah, sorry. Nah, ini akan tulisannya menjadi lebih gede. Lalu padding itu adalah ukuran antara tulisan dengan boxnya ya. Kalau misalnya ini kan satu rem seperti ini. Sorry. Kan satu rem itu segini ya. Kalau misalnya kita gedein remnya, eh, misalnya 3 atau 4. Nah, ini jarak antara tulisan dengan boxnya itu semakin gede. Oke. Ini background color untuk mengganti background colornya dari navbarnya. Jadi kan ini pertama adalah blue ya.
Misalnya kita ganti ke white, nah akan berubah menjadi warna putih. Nah, lalu ini adalah di sini ada navbar wool yang dipakai pada elemen unordered list pada kelas navbar. Jika ingin elemen tertata lebih rapi, bisa memakai justify ya. Ini kan ada beberapa justify. Nih kalau misalnya pertama kan navbarnya di bagian kiri atas ya. Kalau misalnya kita memakai justify konten yang space between, misalnya seperti ini, maka akan bentuknya seperti ini ya, tertata lebih rapi, tapi di ujung kiri kanan dan tengah. Lalu kalau misalnya pakai justify content end, nah ini tulisannya akan berada di sebelah kanan atas ya. Lalu kalau misalnya memakai justify content space out evenly, eh, akan tertata lebih rapi di tengah-tengah. Nah, justify content itu mungkin ada beberapa lagi, tapi yang saya contohkan hanya tiga ini aja saja. Lalu di sini juga ada gap ya. Gap itu untuk tulisannya. Untuk, nah ini kan pertama segini gapnya. Jadi kalau misalnya mau ditinggiin, maka gapnya juga akan lebih gede. Kalau misalnya gapnya adalah 40 gitu misalnya. Nah, ini gapnya akan lebih gede. Misal, kalau kurang kelihatan nih, misalnya 90. Nah, gapnya akan lebih gede antara tulisan-tulisan. Nah, di sini juga ada navbar A yang dipakai pada elemen A atau link kelas navbar. Nah, di sini kan ada navbar A, text decoration dan color ini dipakai untuk tulisannya. Jadi ini kan pertama warnanya hijau ya. Misalnya kita ingin ganti ke warna hitam. Like ini bisa ya. Warnanya akan menjadi hitam. Ini saya balikan ke warna hijau ya. Lalu ini ada navbar E hover dan navbar E active. Hover itu dipakai ketika kita eh, sedang menghovering tulisannya. Nah, ini kan red ya. Ketika kita hover ini warna merah jadi ya. Lalu kalau misalnya activate itu ketika saya pencet tulisannya ya. Jadi kan ini kontak, ini warna merah. Lalu kalau misalnya saya pencet akan menjadi hitam. Jadi ini adalah contoh-contoh A ya. Lalu di sini juga ada external CSS dan internal CSS. Jadi perbedaan utama dari external CSS adalah HTML dan CSS-nya dipisah. Ini adalah contoh dari eh, contohnya. Ini adalah contohnya. Lalu untuk internal CS, sorry, kalau external CSS itu memakai ini ya, ini yang paling penting link. Lalu kalau internal CSS itu tidak memakai link, jadi langsung saja di sini. Ini sebagai contohnya. Tapi kalau misalnya dilihat secara live server hasilnya akan sama aja. Oke, begitu saja demonya. Habis ini harusnya dilanjutkan oleh teman saya Isan mengenai React ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke React aja. Di sini kita nggak masuk ke JavaScript gitu ya, karena nantinya kita tuh rencananya dari frontend ini tuh bisa berintegrasi langsung ke backend. Cuman ya dibanding JavaScript, kita mending masuk ke React gitu ya, karena memang sebenarnya untuk modern web development itu kita makanya React dan juga framework sebagainya kayak Next atau misalnya Remix, Gatsby dan sebagainya. Ntar aku share screen dulu ya.
Di sini aku pengen untuk di sesi pertama ini kan kalian udah belajar tadi HTML sama CSS ya. Bentar. Jadi aku nggak pengen nambah materi lagi, nanti takutnya kalian overwhelmed gitu ya sama tiga materi yang udah disebutin sebelumnya. Di sini aku pengen dari introduction buat si React-nya dulu gitu. Nah, jadi React itu kan sebuah library UI gitu ya dari JavaScript atau bisa disebut React itu framework dari JavaScript untuk ngebangun antarmuka pengguna UI yang interaktif gitu ya. Nah, React ini telah menjadi salah satu alat yang paling populer untuk pengembangan web karena kemampuannya untuk membuat aplikasi yang cepat, efisien, dan mudah di-maintain. Sebenarnya ini populer karena kemampuannya juga dan juga populer karena pada saat itu tuh ini sebenarnya cukup kontroversial gitu React itu karena oke, next dulu deh. Nanti itu kontroversialnya tuh karena banyak eh, configuration atau banyak eh, settingan yang ketika kita initialize si filenya itu cukup bloated dan bikin project kita tuh berat gitu sebenarnya. React yang lama ya untuk ngegunain em, CRA. CRA itu Create React App. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini eh, mungkin kalian lihat ya, kayak dari jauh kelihatan kalau misalnya pakai JavaScript itu tuh kayak banyak gitu ya yang harus di coding. Nah, di sini tuh React itu lebih terstruktur gitu, karena di sini tuh dia tuh udah punya komponen yang bisa dipisahkan gitu. Nah, kalau misalnya React itu kan tadi udah disebutin ya, kalau fitur utamanya itu dari React tuh Virtual DOM. Jadi Virtual DOM ini tuh ketika kita ada perubahan, React itu tuh nge-update bagian yang kita ubah aja. Jadi kalau misalnya HTML CSS kan kita perlu nge-refresh halaman gitu ya. Itu tuh bakal ke-refresh semuanya. Jadi kalau misalnya ada state yang nggak persistent, itu bakal keubah juga ke-refresh gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan React itu, kita tuh bisa lebih cepat karena ya nggak perlu nge-update semua elemennya gitu. Mungkin next. Nah, JavaScript tuh ya. JavaScript murni di mana manipulasi langsung terhadap DOM dan menjadi metodemu dalam memperbarui nah yang tadi aku sebutin ya. Jadi kalau misalnya kita butuh atau kita ngubah satu komponen, yang keubah tuh komponen itunya aja, nggak semua komponen atau elemennya gitu. Namun dengan kompleksitas yang semakin meningkat, pendekatan ini menjadi sulit dan dipertahankan, diperbarui. Nah, kemudian React muncul dengan pendekatan yang betul yaitu virtual DOM gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya em, yang React DOM render ini tuh harusnya masih tipe data atau tipe filenya itu masih JSX ya. Ini lama banget. Yang sekarang itu ada yang make namanya tuh TypeScript ya. Kita bakal pakai TypeScript sih, nggak akan pakai JSX karena JSX itu sebenarnya udah lama banget ya. Itu pas awal-awal React baru muncul aja dan itu tuh bermasalah banget gitu ya dari JSX. Nah, nanti sebenarnya itu kontroversialnya itu karena ini tuh ngebuat sintaks baru lagi gitu di JSX. Makanya nggak bagus, makanya langsung aja ke React. React itu ke TypeScript. TypeScript itu untuk ngebuat kode itu type safe. Type safe itu artinya ngebantu eh, mencegah error gitu saat kita development gitu. Nah, di sini oke, oke, berikutnya. Nah, di sini aku pengen kalian itu tuh ngepersiapin buat si projectnya buat nanti di sesi 2. Ini link-link yang bakal kita pakai gitu ya. Nih, extensionnya aku pengen kalian install dulu sih di VS Code. Ini yang bakal kepake semuanya. Ntar aku share screen untuk gimana instalasinya. Dan di sini tuh kita bakal ngegunain Vite ya, bukan ngegunain. Oke, aku share dulu deh. Ntar. Ini udah kelihatan belum ya untuk VS Code-nya? Aman-aman. Oke. Oke, kita masuk ke kalian masuk ke file yang kalian mau simpen dulu. Di sini aku udah nyiapin foldernya gitu ya buat di GLC. Bentar, next. Nah, di sini eh aku pengen kalian ke website Vite dulu. Ini aku share di komen ya, di komen, di chat. Di sini tuh kita bakal pakai builder, website builder.
Nah, itu. Nah, di sini di bagian getting started, kalian bakal scroll ke bawah. Terus di sini ada npm create vite at latest. Di copy aja. Nah, di sini di enter. Project name-nya mungkin pertemuan satu ya. Nah, di sini kita bakal pakai React. Kalian pilih yang React dan terus yang TypeScript SVC. SVC itu kayak kalau di React itu hot reload. Cuman di sini tuh bukan hot reload. Hot reload sebenarnya ada perbedaan sama hot reload sama HMR. Hot reload itu tuh bakal ngebantu kita nge-refresh kayak Control R halaman. Kalau misalnya hot module reload HMR itu tuh bakal nge-refresh komponen yang kita ubah aja, nggak full sehalaman gitu. Makanya kita bakal make SVC ini. Enter aja, udah deh, langsung ke ini. Untuk masuk ke dalam filenya itu cd pertemuan satu, terus kita npm install. Kita tunggu, ini tuh nge-install dependencies yang ada di projectnya. Setelah itu, aku pengen kita make Tailwind. Kenapa nggak make Bootstrap gitu ya? Sebenarnya kalau dibandingin ngegunain framework CSS gitu, ya, Bootstrap atau Tailwind, better aku nyaranin kalian. Itu nggak apa-apa sih pakai Bootstrap, tapi kalau misalnya kalian ingin ngebuat sebuah styling yang fleksibel, terus kayak bisa dipakainya itu kayak pakai library-library yang ada di internet kayak CHN, terus kayak ada Magic UI. Nah, itu tuh sebenarnya ini tuh make Tailwind gitu ya. Nah, komponen-komponen yang ada di sini itu kita tuh bisa ubah, ubah lagi. Nah, ini mungkin nanti ya. Ini mungkin nanti kita bakal make CCN atau misalnya Magic UI gitu. Ini komponen-komponen itu make Tailwind. Kalau misalnya Bootstrap itu udah fix si stylingnya, jadi kita nggak bisa ubah. Mungkin kayak gitu. Kita bakal nge-install Tailwind juga ya. Ini aku copy linknya di chat. Nah, ini udah ke-install ya, npm install. Kalau misalnya kalian pengen jalanin, ini kan udah masuk ya ke dalam em, foldernya. Oke, mungkin setelah mungkin kalian udah CD ke dalam pertemuan satu, itu kalian code titik aja biar kebuka. Nanti setelah code titik bakal ngebuka VS Code baru. Nanti tuh ada kayak gini. Ini yang sebelumnya ditutup aja. Terus di sini npm run dev. Kita jalanin di website. Localhost ini kontrol klik. Ini kalau misalnya kalian udah kayak gini udah aman ya harusnya. Gitu. Nah, HMR tuh hot module reload. Kalau kayak gini udah aman sih buat nge-initialize atau ya benar nge-initialize projectnya. Gitu. Nanti oke, kita install Tailwind-nya dulu ya. Ntar. Nah, ini kita copy aja yang dari sini, dari website yang udah aku kirim di chat. Ini copy segini, terus install di terminal. Buat terminal baru aja. Ini jangan nggak usah di stop. Terus kita tunggu. Nah, habis itu di sini kan add Tailwind CSS itu Vite configuration. Nah, Vite configuration itu di mana? Di sini viteconfig.ts. Kalian ke sini, terus import. Ini copy aja nih yang ada kayak biru-biru gini itu dimasukin ya. Import. Nah, di sini import Tailwind CSS. Terus di plugins-nya itu masukin Tailwind CSS. Di sini kan ada React ya. Ya dimasukin dalam sini aja. Udah gitu. Nah, terus di CSS, ini kan add import to your CSS file to import Tailwind. Jadi Tailwind itu bakal dipakai di mana? Bakal dipakai di app CSS. Ini sebenarnya bisa dihapus aja sih. Ini hapus aja. Atau enggak, keep deh, di keep aja. Di atas masukin add import Tailwind CSS. Kenapa di app CSS? Karena di sini itu kita nge-import CSS-nya dari situ. Buat yang app-nya. Tuh, index CSS. Oh, ini pakai index CSS. Tapi yang bakal diedit itu bakal di sini. Gitu, app CSS. Kalau misalnya
Oke, mungkin kita coba buat ngetes kalau misalnya Tailwind-nya itu udah bisa dipakai atau belum ya. Udah selesai belum ya? Oke, udah. Ya, udah bisa ya. Ini tuh kayak styling dari si Tailwind-nya. Eh, Kalau misalnya font bold, terus teksnya digedein deh, cobain. Nah, udah kelihatan ya, udah bisa kepake harusnya. Dan kalau misalnya aku nggak nge-import si Tailwind-nya, misalnya aku nggak nge-import, ini nggak akan bisa. Tuh, nggak akan keubah stylingnya. Dan ini pun ikonnya itu gitu-gitu aja gitu, nggak berubah. Kenapa dia tadi kayak ke pinggir gitu ya? Kayak, kok jadi gini sih? Nah, jadi ke pinggir ini. Itu karena ngikutin styling yang ada di Tailwind. Makanya kayak gini. Kayak gini tuh. Mungkin gitu. Itu aku pengen kalian nge-initialize ini dulu sih. Project dari si Vite. Vite ini React Native juga. Tapi di sini udah pakai TypeScript, bukan JavaScript biasa gitu. Ada yang mau ditanyain kah? Untuk extension aku banyak sih sebenarnya, nggak hanya yang dikasih di Valeska di chat ya. Tapi aku rasa yang bakal kepake itu semua sih. Ini yang aku pakai. Ada beberapa snippets. Snippets kalau misalnya kalian belum terlalu apa ya, belum terlalu jago atau misalnya belum terlalu advance gitu. Rasanya snippets belum diperluin deh. Kalian harus tahu dulu snippetsnya itu harus ngebuat apa gitu, ngebuat kayak function kah atau misalnya komponen gitu. Kayak gitu. Import cost, IntelliSense. Yang penting-penting yang aku, oh prettier, oh ya jangan lupa prettier. Prettier itu buat nge-code formatter kalau misalnya kita ada, misalnya aku nge-save gitu tuh. Itu tuh kalau misalnya kita berantakan code-nya, itu bakal ngebantu dirapihin. Nah, aku spasi gini gitu ya, spasi gitu. Kayak berantakan banget lah. Kita control save, ya udah, langsung kerapiin lagi. Pakai prettier, prettier ya betul. Mungkin gitu sih dari aku. Apakah ada yang mau ditanyain? Mungkin kita baru nyampe instalasi doang ya untuk yang React ini. Aku tunggu sampai 2041 ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada yang kendala kah saat instalasi tadi? Atau aman-aman aja nih? Dari si projectnya, dari Vite. Terus buat si Tailwind CSS-nya nanti buat styling. Di sini yang penting itu React Extension Pack. Terus Tailwind CSS IntelliSense itu untuk tadi tuh kayak misalnya aku pengen ngeboldin si fontnya. Nah itu tuh kayak ada autofill-nya atau kayak suggestion-nya. Kita tuh pengen list apa nanti tinggal langsung enter gitu. Terus pretty TypeScript errors tuh kalau misalnya kita ada error gitu di kode kita. Kan ini TypeScript ya. Tadi aku kenapa kita pakai TypeScript itu karena ini tuh type safe code gitu. Jadi ketahuan gitu kalau misalnya ada code kita yang error lah atau misalnya ada yang salah sintaks dan sebagainya. Kalau misalnya di HTML gitu ya. Aduh, kalau misalnya dibanding HTML jauh banget gitu. Kalau misalnya HTML itu misalnya kita ada salah kata atau misalnya salah sintaks lah, itu nggak akan ada errornya gitu. Kalau misalnya di TypeScript itu bakal kelihatan. Tuh.
Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut gitu ya. Mungkin materi buat hari ini sampai segitu aja gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian ingin ke session 2 nanti, jangan lupa register. Aku kasih waktu kalian buat foto dulu ya. Atau ini ada linknya, bisa di-share di chat kali ya. Valeska atau Daryl. Aku kasih waktu sampai, aku kasih waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next dokumentasi. Kita dokumentasi dulu sebelum absensi. Boleh buat kalian untuk on cam. Panitia boleh di Yuk countdown untuk guys, vote-nya. untuk yang belum on cam, boleh on cam sekarang karena bentar lagi ada sesi dokumentasi. Oke, 1 menit lagi mungkin bakalan dimulai dokumentasinya ya. Oh, boleh, boleh. Yang belum pakai virtual background boleh sebentar ya. Aku share di chat box. Boleh diganti backgroundnya dulu. Yuk, yang belum on cam, 1 menit lagi ya guys. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, paling aku hitung mundur ya guys. Buat dokumentasinya. Oke, 3, 2, 1. Mungkin gaya biasa dulu mungkin. Oke, 3, 2, 1. Oke. Yang kedua, gaya gidigi. Tangannya seperti ini. Oke. Oke. Aku hitung mundur ya. Ini, tahan. 3, 2, 1. Oke. Oke, sudah selesai waktu dan tempat aku kembalikan ke mentor. Terima kasih, guys. Oke, mungkin untuk pemaparan cuma sampai sini ya guys. Nanti ada link absensi, ini bakal aku share screen. Kalian boleh scan QR code atau
Itu ada link Google Form-nya. Mungkin di chat ya. For info nanti ada link Zoom-nya ya. Nanti bakal di-share recordannya. Kan kayak gitu. Nah, itu link absensinya ada di chat ya. Untuk dari Google Form-nya.
sudah boleh meninggalkan Zoom ya guys. Thank you guys.